Reproduksi merupakan ciri dari suatu makhluk hidup. Pada manusia, proses reproduksi dilakukan oleh sistem reproduksi yang terdiri atas alat reproduksi dan sel kelamin. Reproduksi pada manusia terjadi secara seksual melalui perkawinan. Alat reproduksi pria terdiri menjadi dua bagian, yaitu alat kelamin luar dan alat kelamin dalam. Alat kelamin luar berupa penis yang fungsinya sebagai kopulasi. Sedangkan alat kelamin dalam terdiri atas tiga bagian, yaitu testis, saluran reproduksi, dan kelenjar kelamin. Testis adalah tempat pembentukan sel kelamin jantan atau spermatozoa dan hormon testosteron. Saluran reproduksi terdiri atas ductus epididymis, vasa deferentia, dan ductus ejaculatoris. Sedangkan yang terakhir adalah kelenjar kelamin atau aksesoris, yang merupakan kelenjar yang menghasilkan sekret sebagai campuran dari sel sperma atau semen. Di sini ada 3 jenis kelenjar kelamin, yaitu vesica seminalis, kelenjar prostat, dan kelenjar bulbouretra. Selanjutnya adalah alat reproduksi wanita. Berfungsi selain menghasilkan sel ovum, reproduksi wanita juga berfungsi menerima sel sperma dan memberikan tempat berkembang bagi embrio yang telah tumbuh setelah proses fertilisasi. Sama dengan alat reproduksi pria, alat reproduksi wanita juga terbagi menjadi dua bagian, yaitu alat kelamin luar dan alat kelamin dalam. Alat kelamin dalam terbagi menjadi 6 bagian, yaitu labia mayor, mons veneris, labia minor, clitoris, muara saluran kencing, dan himen. Sedangkan alat kelamin dalam terdiri menjadi 5 bagian, yaitu yang pertama, hidung telur atau ovarium, oviduk atau tuba falopi, uterus atau rahim, vagina, dan kelenjar kelamin atau aksesoris. Hidung telur atau ovarium. Ovarium berjumlah sepasang dan terletak di rongga perut. Ovarium diselubungi oleh kapsul pelindung dan mengandung beberapa folikel. Oviduk atau tuba falopi merupakan saluran yang menghubungkan ovarium dengan rahim atau uterus. Ujung oviduk berbentuk corong berjumbai-jumbai atau fimbriae. Uterus atau rahim tersusun atas 3 lapisan, yaitu perimetrium, myometrium, dan endometrium. Nah, di dalam endometrium ini menghasilkan banyak lendir dan mengandung banyak pembuluh darah. Uterus juga merupakan ruangan untuk pertumbuhan dan perkembangan janin. Vagina adalah sebuah tabung yang berlapiskan otot yang membujur ke arah belakang atas, juga sebagai jalan kelahiran bayi. Dan yang terakhir adalah kelenjar kelamin atau aksesoris, yang terdiri atas kelenjar Bartholin yang menghasilkan cairan pelumas vagina. Proses gametogenesis atau pembentukan sel kelamin. Proses gametogenesis terdiri atas spermatogenesis dan oogenesis. Spermatogenesis terjadi pada testis pria dan oogenesis terjadi pada ovarium wanita. Spermatogenesis dimulai saat pubertas. Setiap sel di spermatogonia menghasilkan 4 sel sperma fungsional. Oogenesis merupakan pembentukan sel ovum di dalam ovarium. Dimulai pada saat masih embrio dan diteruskan sampai pubertas. Setiap sel oogonia menghasilkan 1 ovum fungsional dan 3 badan polar yang tak fungsional. Tahap menstruasi. Yang pertama adalah fase menstruasi, fase praovulasi, fase ovulasi, dan fase pasca ovulasi. Menstruasi terjadi karena tidak terjadinya pembuahan atau fertilisasi. Pada fase pertama, yaitu fase menstruasi, hormon estrogen dan progesteron produksinya terhenti,
sehingga dinding rahim yang telah menebal dan banyak mengandung pembuluh darah akan luluh atau terkikis bersama dengan sel telur yang tidak dibuahi tersebut. Sedangkan fase praovulasi adalah masa pembentukan dan pematangan ovum di dalam ovarium, dipicu dengan meningkatnya kadar estrogen. Terjadi pada hari ke-7 sampai hari ke-13 sesudah menstruasi. Pada masa ini, FSH diproduksi oleh hipofisis. Selanjutnya adalah fase ovulasi, yaitu masa subur seorang wanita. Suatu masa di mana sel telur sudah matang, siap untuk dibuahi. Kemungkinan besar pada fase ini akan terjadi kehamilan. Fase ini terjadi pada hari ke-14 dari hari pertama menstruasi. Di sini hormon LH diproduksi. Sedangkan selanjutnya yang terakhir adalah fase pasca ovulasi. Folikel yang matang yang telah melepaskan sel telur akan berkerut dan menjadi korpus luteum. Korpus luteum mengeluarkan hormon progesteron. Selanjutnya, jika tidak terjadi pembuahan, korpus luteum akan berubah menjadi korpus albikan yang hanya sedikit mengeluarkan hormon sehingga kadar progesteron dan estrogen menjadi rendah. Keadaan ini menyebabkan terjadinya menstruasi. Di sini ada pengaturan kehamilan atau yang biasanya kita sebut dengan KB. Berikut adalah alat dan mekanisme kerja alat KB. Ada banyak sekali alat KB, diantaranya ada pil, suntikan, susu KB, IUD, spons vagina, diafragma, dan karet KB. Yang dimana di setiap alat tersebut memiliki manfaat yang berbeda, memiliki mekanisme yang berbeda, dan memiliki akibat yang berbeda.